Hari ini kita akan belajar melipat dan merapikan. Tetapi apa ya hubungannya melipat dan merapikan ini dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Selamat datang di Channel of Blessings. Allah kita adalah Allah yang tepat. Allah kita adalah Allah yang rapi. Karena itu, kita sebagai anak-anaknya harus rapi juga, harus tepat juga. Gak percaya? Marilah kita melihat ayat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 12. Dikatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Saudara-saudari, ayat ini membuktikan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah mengatur segala sesuatu itu dengan tepat. Saudara-saudari, bayangkan apabila bumi ini diletakkan lebih dekat sedikit saja dengan matahari, maka seluruh dunia ini akan terbakar. Tetapi kalau bumi ini diletakkan sedikit saja lebih jauh dari matahari, maka seluruh dunia ini akan beku. Begitu tepat Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia pun, dia juga rapi dan tepat. Terbukti ketika Tuhan Yesus bangkit. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-7. Dikatakan, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menggulung kain peluhnya terlebih dahulu sebelum dia keluar dari kubur. Ini membuktikan saudara-saudari bahwa Allah kita adalah Allah yang tepat, sehingga kita sebagai anak-anaknya pun harus memiliki karakter yang sedemikian. Saudara-saudari, apa hubungannya ketepatan kita dan kerapian kita dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mungkin orang-orang di perhotelan saja lebih jago daripada kita dalam hal melipat dan merapikan ini. Tetapi saudara-saudari, hal ini berkaitan dengan karakter kita. Jika kita memiliki karakter yang tepat di dalam merapikan ranjang kita, merapikan selimut kita, merapikan pakaian kita, maka kita juga memiliki karakter yang tepat dan rapi ketika kita mempelajari Alkitab. Dan ketika kita membicarakan Alkitab, membicarakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita pun, kita bisa tepat dan rapi. Sehingga dengan demikian Tuhan bisa memakai kita lebih banyak lagi untuk pekerjaannya yang lebih besar lagi di bumi hari ini. Selain itu, hal itu juga bisa menjadi kesaksian kita. Bayangkan saudara-saudari, kalau kita bangun tidur, selimut kita sembarangan, lalu lemari kita berantakan, lalu ada teman kita atau keluarga kita yang belum percaya Tuhan melihat hal ini, apa respon mereka? Wah, ini kok anak Tuhan seperti ini, anak Tuhan kok berantakan. Wah, kita tidak bisa menjadi kesaksian saudara-saudari. Karena itu, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara melipat selimut, melipat baju, dan melipat kaos kaki supaya bisa rapi. Kita mulai dari melipat selimut. Pertama, kita belajar cara melipat selimut. Jadi ketika kita bangun tidur, selimut kita buka, kemudian kita bagi dua. Jadi yang panjangnya, yang memanjang ya, bukan yang menyamping, kita bagi dua seperti ini. Usahakan bagi duanya ini serapi mungkin. Kedua ujungnya bertemu ya. Usahakan tidak ada gelombang sama sekali. Semakin rapi, semakin bagus hasilnya. Kalau sudah rapi, kita bawa dua sisi lipatan ini dan ini ke arah tengah. Kita lipat ke tengah. Usahakan benar-benar tengah seimbang dan hindari ada gelombang di tengah-tengah. Jadi benar-benar rapi. Lalu kalau sudah rapi, kita bawa dari samping, kita lipat ke tengah. Kita lipat ke tengah, tapi jangan terlalu tengah, karena nanti kita sediakan space untuk supaya nanti hasilnya bisa lebih bagus dan lebih kotak kalau misalkan kita kasih space di tengahnya. Nanti bisa lihat. Nah, lalu usahakan di ujungnya ini juga jangan sampai yang dalam ini kelihatan. Yang luar ini harus menutupi bagian yang selimut yang lebih dalam di area luar. Lipat lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak seimbang, bisa disesuaikan ininya, kita tarik-tarik. Lalu, nah yang paling penting nih, ujung ini harus kotak. Gimana cara ini bikin jadi kotak? Kalau misalnya kita lipat kayak gini aja kan dia bulat kan. Yang pertama kita dengan tangan kita poles dia supaya dia bisa rapi. Lalu kalau misalkan belum rapi maksimal juga, kita bisa cubit. Nah, cubit atas, cubit bawah.
Nah, lumayan kan? Lalu yang bagian sisi sini juga sama. Ini tadi masih berantakan. Selesai. Gimana? Kotak kan? Gimana? Gampang kan? Besok waktu bangun dicoba ya. Gimana bisa bikin selimut kita jadi kayak tahu. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana cara melipat baju-baju kita di lemari biar rapi. Sekarang adalah pakaian lipat. Kalau pakaian lipat, kita perlu satu cetakan supaya lebih mudah. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai cetakan juga nggak apa-apa. Yang penting harus sama ukurannya. Nanti kita belajar. Nah, kali ini saya pakai cetakannya yaitu buku. Kamu kalau misalkan mau pakai map atau pakai kardus itu juga boleh. Nah, pertama kita harus sortir baju kita. Kalau bisa itu yang paling bawah itu adalah yang paling gelap. Misalkan di baju ini warna dominannya aja. Di baju-bajuku yang ini yang paling gelap kan, karena ini warna dominannya hitam. Oke, jadi ini dulu yang kita lipat. Pertama kita tidurin seperti ini, kita ratakan, lalu kita pakai cetakan atau buku itu, kita taruh di tengah, lalu kita lipat ke tengah, lengannya kita lipat lagi ke sini, tapi jangan sampai keluar ya, kita lipat ke tengah aja, lalu sisi sebelahnya, usahakan ini lurus dan sejajar dengan cetakan ini, kemudian ya kita lipat. Oke, lalu kurang lebih jadinya seperti ini. Rapikan. Satu jadi, kita taruh sini. Ya, sekarang berikutnya yang lebih gelap lagi ini ya. Bisa kita kancing dulu. Lalu kalau misalkan udah ada dua nih, kita buat dia sejajar. Ini kan karena pakai cetakan jadi ukurannya sama kan. Oke, sudah dua. Next. Ya, selesai. Kalau misalkan udah rapi seperti ini, baru kita taruh di dalam lemari. Gimana? Gampang kan? Dengan demikian, ketika orang ngelihat lemari kita, gak menyandung orang. Lalu terakhir kita belajar bagaimana cara melipat kaos kaki kita. Ini dia. Sekarang kita belajar bagaimana melipat kaos kaki supaya rapi. Jadi, kaos kaki kan ada dua. Kaos kaki kiri dan kaos kaki kanan. Nah, yang pertama, salah satu dari kaos kaki ini kita harus balik dulu supaya nanti hasil akhirnya terlihat rapi. Misalkan kita balik yang satu ini ya. Kaos kaki yang dibalik itu dilurusin. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini kan tampak samping nih. Nah, kita bikin dia bisa jadi tampak depan biar lurus nih kayak gini. Nah, yang dibalik itu kita taruh di bagian belakang. Lalu yang nggak dibalik kita taruh di bagian depan, agak di bawahnya, jadi seperti ini ya. Lalu setelah kita luruskan, sama-sama luruskan, kita gulung kaos kakinya dari ujung jari kaki. Ujungnya gulungnya kalau bisa serapi mungkin. Lalu kalau misalkan ada kerutan-kerutan seperti ini, ditarik-tarik sambil digulung. Nah, kalau udah sampai ujung, yang tadi kita balik, yang di belakang ya, bagian belakang, itu kita masukkan seperti ini. Kaos kaki yang tadi dibalik itu menutupi kaos kaki yang di dalamnya.
Gimana? Gampang kan? Mulai besok kita praktekkan ketiga hal ini. Mana melipat selimut kita, melipat baju-baju kita, dan melipat kaos kaki kita supaya bisa rapi dan tepat. Melalui latihan ini kita lakukan setiap hari, maka dengan demikian kita bisa berlatih bagaimana menjadi orang yang lebih rapi lagi. Sehingga Tuhan ada jalan untuk mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi, perkara-perkara keperluannya di bumi kepada kita. Untuk melaksanakan pekerjaan Allah di bumi hari ini. Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan hari ini. Amin. Marilah kita kembali mempersembahkan diri kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang tepat. Kau adalah Allah yang rapi. Sebagai anak-anak-Mu, aku juga harus tepat dan rapi. Tuhan, tetapi aku tidak mampu. Dengan diriku sendiri, aku tidak bisa menjadi tepat dan rapi. Mohon Tuhan, karuniakan kepadaku ketepatan dan kerapian-Mu. Sehingga aku bisa memiliki satu kehidupan yang tepat dan rapi seperti diri-Mu. Tuhan, dapatkan aku Tuhan, mulai besok aku mau belajar bagaimana merapikan selimutku, merapikan pakaian-pakaianku dengan rapi dan teratur. Sehingga aku bisa setia dalam perkara-perkara kecil ini dan Engkau bisa mempercayakan kepadaku perkara-perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke keluarga, teman-teman, dan kerabat kamu semua, sehingga orang-orang yang kamu kenal bisa belajar bagaimana bisa tepat dan rapi dalam melipat selimut pakaian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.